muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat ini, detik ini, saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek dan nenek kita yang ditakdir dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, sedang melakukan wukuf di Padang Arafah sebagai puncak ritual ibadah haji. Kita yang di sini berharap semoga Allah selalu senantiasa memanggil kita bisa hadir menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita yang masih berada di sini jangan berkecil hati. Baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan ada suatu amalan yang nilainya ini melebihi amalan yang lain, bahkan amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan itu dicintai oleh Sang Penguasa jagat raya alam dan seisinya ini, maka nilainya sangat luar biasa. Apa amalannya tersebut? Disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ma'amila ibni Adam yauman nakhri amalan ukhiba ilallah azza wa jalla min harakati damin. Ada satu amalan yang mana nilainya ini melebihi dari amalan yang lain. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di hari ini, di hari Idul Kurban, di hari raya Idul Adha, yakni amalan min harakati damin, yakni menyembelih hewan kurban. Karena dengan hewan kurban ini bentuk cinta kita, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, dan cinta pada sesama manusia. Jika kita hari ini masih belum bisa membeli hewan kurban, insya Allah masih ada 3 hari ke depan, yakni tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang dikenal dengan hari tasyrik. Kita diberi kesempatan untuk bisa membeli hewan kurban untuk berkorban pada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih belum bisa dan belum mampu, kita agendakan, kita niatkan di tahun berikutnya insya Allah kita bisa membeli hewan kurban untuk berkorban pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kehambaan puncak kita, rasa cinta kita, yakni cinta pada Sang Penguasa jagat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak ada titik kesempurnaan kebajikan jika kita belum mendermakan harta yang kita cintai pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta sebagaimana Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Allah tidak meminta semua harta kita, namun Allah meminta untuk menyembelih hewan kurban yang nilainya kisaran 2-3 juta. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Mari di saat momen spesial ini kita merenung, mencari ibrah pelajaran sebagaimana peristiwa penting di saat ini. Dalam Al-Quran disampaikan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam ayat tersebut ada 3 ibrah pelajaran yang perlu kita petik dan perlu kita aplikasikan, kita terapkan di kehidupan saat ini. Yuktil hikmata may yasha'u wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru ila ulul albab. Semoga kita dijadikan bagian orang-orang yang berfikir, bisa mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Bagaimana dan apa yang perlu kita petik? Pelajaran yang pertama, ibrah yang pertama, yakni pendidikan tentang sabar, kehambaan antara makhluk dan pada Tuhannya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam,
dalam penantian panjang kurang lebih 86 tahun menanti kehadiran putra anak. Setiap pagi, siang, sore, bahkan malam selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah pada kami anak-anak yang soleh-soleha. Tidak lama Allah mengabulkan doanya. Kemudian ketika menginjak dewasa, Nabiullah Ismail alaihissalam, turunlah perintah ayat. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi telah menyembelihmu. Hati seorang ayah yang bagaimana ketika mendapatkan perintah tersebut bagaikan diiris-iris. Jika ayat ini tidak didasari dengan iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya pada Sang Khalik melebihi kecintaan yang lain, tentu tidak akan mungkin dilaksanakan. Namun wujud kecintaannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi, meyakini itu perintah Allah, maka perintah itu pun dilakukan. Dengan kesabaran penantian yang panjang, hadir seorang anak, kemudian anaknya dikurbankan hanya untuk mencapai cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini kenapa ayat yang disampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jika kita belum bisa memberikan harta yang kita cintai, nilainya belum sampai ataupun tidak sampai sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Mari kita bersama-sama di kesempatan yang saat ini setidaknya kita bisa berkorban, berniat berkorban. Pelajaran yang kedua, yakni pendidikan seorang ayah pada anaknya yang perlu kita tiru dalam mengambil keputusan. Tidak serta-merta mengedepankan rasa egoismenya, mengedepankan rasa untuk mengambil keputusan sepihak. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak berdialog, bermusyawarah pada anaknya. Karena walaupun beliau tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta untuk selalu langsung melakukan hal tersebut. Dicontohkan Nabiullah Ibrahim, fangdur mada taro. Bagaimana menurutmu anakku? Sama halnya seperti kita dalam lingkup keluarga kita. Jika kita seorang pemimpin dalam keluarga, yakni bapak, jika menghadapi situasi bermasalahan, kita tidak boleh serta-merta mengambil keputusan. Kita duduk bersama, mencari kata mufakat, kita gali akar permasalahannya, kemudian mencari solusi yang terbaik. Kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk selalu dialog berinteraktif untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia dunia hatal akhirah. Ini adalah anggota keluarga saling berdialog, saling bermusyawarah, saling berkomunikasi. Ini adalah wujud untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Pendidikan yang ketiga tidak kalah menariknya ma'asyiral muslimin, yakni pendidikan seorang anak yang tawaduk dan patuh, berbakti pada orang tuanya. Dicontohkan oleh Nabi Allah Ismail alaihi wasallam. Qala ya abatif al tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, jika itu sudah menjadi keputusan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, kerjakanlah. Niscaya engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar. Jawaban anak soleh ketika disampaikan perintah untuk menyembelihnya,
dengan rasa tawadu, keikhlasan memberikan. Jika lihat anak-anak saat ini tentunya akan memprotes keras. Bapak sajalah yang sudah tua, kenapa saya yang masih muda? Untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, ma'asyiral muslimin. Mari kita contoh perjuangannya Nabiullah Ibrahim dengan tirakatnya, dengan meriadhoi anaknya. Oleh sebab kita usahakan untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah, bangun sepertiga malam, bermunajat pada Allah, melakukan sholat tahajud, mendoakan anak kita sebagai menjadi anak yang soleh-solehah. Bersedekah, kita atasnamakan anak kita, mempuasai hari lahir anak kita. Kemudian mengistiqomahkan puasa Senin Kemis. Insya Allah akan mendapatkan anak yang soleh-solehah. Karena apa, ma'asyiral muslim, yang kita harapkan ketika kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini, yang kita harapkan adalah doa anak-anak kita yang soleh-solehah, yang akan membawa cahaya terang menerang di alam kita, adalah doa anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dari 3 pelajaran tersebut, semoga kita bisa menginspirasi, berintrospeksi, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah dengan keikhlasan kita, ketawaduan kita, keridhaan Allah pada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita setiap langkah kita, tindakan kita, tutur kata kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Allah, mencapai titik kebahagiaan fid dunya hatal akhirah, dan insya Allah kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah.